Atas kesempatan yang telah diberikan dengan yang terhormat, moderator yang saya banggakan dan tim oposisi yang saya banggakan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia itu tengah perjuangannya untuk mempertahankan satu hal, yaitu sistem demokrasi di Indonesia yang menopang masyarakatnya dan seluruh penduduknya di dalam untuk mencapai keemasan Indonesia. Dan hal tersebut saya yakini akan lebih mantap dan tugas dilakukannya apabila MPR dijadikan lembaga yang tertinggi di Indonesia. Mengapa? Perlu kita ketahui wewenang MPR terlebih dahulu yang akan saya bahas pada argumentasi saya, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden berdasarkan pemilu, memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden jika terdapat bukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan MK. Maka dari itu pertanyaan selanjutnya, mengapa perlu kita mengadakan MPR sebagai lembaga yang tertinggi? Pertama, saat ini sebagaimana kita ketahui bahwa persentase aspirasi rakyat yang didengarkan dan diimplementasikan oleh pemerintah sangat-sangat rendah. Sehingga dengan adanya kekuatan dari MPR yang mengacu pada aspirasi rakyat akan memberi jaminan bagi rakyat untuk terwakili aspirasinya. Kedua, pengawasan tetap pada lembaga di bawahnya dengan konsep demokrasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini kolusi dan nepotisme sangat sering terjadi di lembaga-lembaga eksekutif dan hal lainnya. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dari keefektifan pengawasan dari MPR yang terkadang memang kurang. Namun hal tersebut dapat dikuatkan kembali dengan pernyataan bahwa MPR akan menjadi lembaga yang tertinggi. Ketiga, menjadi stabilitas politik dan kesatuan negara. Dan hal tersebut atas MPR yang menjadi lembaga tertinggi, kami meyakini bahwa ada potensi GBHN atau garis-garis besar haluan negara Indonesia akan kembali dimunculkan, dan hal tersebut akan menjadi acuan bagi negara Indonesia atau panduan untuk pembangunan jangka panjang, sehingga arah kebijakan lebih terarah dan konsisten, tidak bergantung pada visi dan misi presiden yang selalu berubah seiring pergantian waktu. Dan potensi dari MPR untuk menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif juga sangat besar. Kenapa? Karena data menunjukkan MPR.go.id dipenuhi oleh perwakilan rakyat dari setiap daerah. Maka dari itu, kebijakan dapat diterapkan atas dasar kepentingan. MPR.go.id menunjukkan bahwa sekian besar anggotanya berlatar belakang pendidikan sarjana dan pasca sarjana, sehingga potensi dari MPR untuk menjalankan tugasnya dengan efisien dan efektif itu sangat besar. Terlebih lagi, keanggotaan DPR dipenuhi oleh perwakilan rakyat dari setiap daerah, maka dari itu kebijakan dapat diterapkan atas dasar kepentingan masyarakat dan kedaerahan. Semua poin itu akan membawa kita pada satu kesimpulan bahwa Indonesia akan mampu untuk menjalankan demokrasi yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih pembicara satu tim pro atas
kami kesempatan untuk menyampaikan argumentasi bersifat afirmatif terhadap mosi perdebatan yang luar biasa pada hari ini, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Apa gunanya bangunan tanpa fondasi dan apa gunanya perdebatan tanpa adanya argumentasi? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada pada tangan rakyat. Dan kami selaku tim afirmasi terhadap mosi perdebatan yang luar biasa pada hari ini telah mendapatkan bukti empiris dan faktor logis lainnya untuk mendukung posisi kami sebagai tim afirmatif terhadap mosi perdebatan yang luar biasa pada hari ini. Yang pertama, memperjelas argumentasi dari pembicara pertama kami dengan kedudukannya sebagai lembaga legislatif tertinggi yang bertugas untuk mewakili aspirasi dan menegakkan kembali demokrasi terhadap keputusan dan penyelenggaraan atau aturan yang akan ditetapkan berdasarkan aspirasi rakyat. Sehingga dengan adanya MPR sebagai lembaga tertinggi negara, maka aspirasi kita akan jauh lebih didengarkan oleh lembaga legislatif. Kemudian dengan adanya MPR sebagai perwakilan aspirasi rakyat tertinggi akan memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga-lembaga yang berada di bawahnya, dan kekhawatiran yang disampaikan oleh kolega berpikir kami dari tim kontra terhadap mosi perdebatan yang luar biasa pada hari ini akan kami jawab bahwasanya periode Orde Lama berbeda dengan masa reformasi sekarang ini, di mana penyebaran informasi, di mana penyebaran kasus, di mana penyalahgunaan itu bisa teridentifikasi dengan cepat dan akan memicu rakyat Indonesia untuk kontradiktif terhadap kasus tersebut dan akan membangun kembali penegakan demokrasi. Kemudian data lainnya untuk memperkuat argumentasi kami bahwasanya performa MPR saat ini berada pada kondisi yang sangat baik, di mana setiap data terhadap kondisi di negara kita yang telah disesuaikan dengan apa aspirasi rakyat, apa kondisi rakyat, apa relevansinya dengan rakyat, telah dimuat dengan baik oleh laman resmi dari MPR Republik Indonesia. Teman-teman dari kolega berpikir kami, tim kontra, bisa melihat website resmi MPR setelah ini untuk memperlihatkan betapa baiknya MPR kita saat ini yang memuat aspirasi-aspirasi rakyat. Sebagai contohnya, MPR RI telah memuat data bahwasanya 99,1% warga negara Indonesia telah percaya dengan adanya Pancasila. Kemudian saat ini persentase aspirasi rakyat yang didengarkan masih sangat rendah, yaitu kadarnya hanya mencapai 37%. Dengan adanya MPR sebagai lembaga tertinggi yang berwenang untuk memasyarakatkan ketetapan, memasyarakatkan Pancasila, memasyarakatkan Undang-Undang Dasar dan melakukan amandemen, memasyarakatkan negara Republik Indonesia, memasyarakatkan NKRI, memasyarakatkan Bhinneka Tunggal Ika, mengkaji sistem kenegaraan dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya yang berdasarkan aspirasi rakyat yang didukung oleh kedudukannya sebagai lembaga tertinggi, akan menghasilkan pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan tersebut secara demokratis dan akan diketahui, dikaji dan dikritik oleh rakyat, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia, mimpi kita yang telah lama untuk didengarkan aspirasi kita oleh lembaga-lembaga nasional yang ada di Indonesia akan menjadi mimpi yang akan terwujud ketika MPR dijabat sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian meminimalisasi adanya misinformasi, di mana misinformasi saat ini menjadi isu serius terhadap lembaga-lembaga yang telah mensosialisasikan, tidak terima kasih saudara, mensosialisasikan pelaksanaan tugasnya dalam sistem kenegaraan. Tetapi dengan adanya kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi akan meminimalisasi misinformasi tersebut, di mana kemungkinan untuk kita sebagai warga Indonesia untuk mengkritik, untuk meluruskan, untuk mengklarifikasi apa yang telah dikeluarkan oleh MPR akan jauh lebih luas. Kemudian performa MPR terbukti baik tidak hanya dengan data, tidak hanya dengan informasi yang telah termuat dengan baik oleh MPR RI yang sebagaimana dimuat oleh laman resminya, bahwa
Sehingga dalam hal ini kami tetap setuju dengan mosi perdebatan yang luar biasa pada hari ini, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih pembicara kedua tim pro atas argumentasinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada pembicara dua tim kontra untuk menyampaikan argumentasinya. Waktunya sama 5 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Dalam 3, 2, 1. Beberapa respon terhadap proposisi. 1. Mereka bilang bahwasanya suara rakyat akan mewakili di pihak mereka. Tapi kami rasa hanya wacana. Kalau semisal mereka mau suara rakyat itu terdengar, kami rasa presiden jauh lebih memungkinkan untuk mendengarkan suara rakyat karena dia dipilih oleh seluruh rakyat, berbeda dengan MPR. Kamu ada di kota Jawa memilih suatu aktor A, tapi orang di Sulawesi Selatan belum tentu memilih dia, lebih memilih aktor B. Itu yang perlu kamu perhatikan. Yang kedua, juri nggak bahwasanya
Pro menyampaikan argumentasinya. Waktunya sama 5 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara pertama kali. Silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Dewa yang terhormat, rekan tim oposisi dan afirmasi yang terpelajar serta para pemerhati debat kali ini yang berbahagia. Di sini saya akan memberikan penegasan kembali terkait argumen-argumen yang telah menjadi fondasi kami untuk memilih menjadi pro pada mosi perdebatan kali ini, yaitu MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kita lihat terlebih dahulu untuk manfaat-manfaat yang akan ditimbulkan ketika MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Pertama adalah aspirasi rakyat yang lebih terdengar, yang dimana pada saat ini persentase rakyat yang dimana aspirasinya didengarkan itu sangat sedikit, sehingga butuh adanya perubahan terkait masalah-masalah ini, yang dimana ketika MPR lebih ditinggikan kedudukannya, maka akan lebih bisa mengawasi dan mengumpulkan data-data aspirasi rakyat, lalu mengevaluasi dan menetapkan suatu kebijakan yang cocok dengan kondisi rakyat pada saat ini. Yang kedua, saya akan membahas mengenai data-data yang telah kami kumpulkan, bahwa Amir Muskara, Wakil Ketua MPR, memiliki track record yang sangat bersih dan bahkan bisa dibilang berprestasi. Hal ini telah membuktikan bahwa pada saat ini MPR bukanlah MPR yang berkorupsi, MPR yang kotor, dan MPR yang oligarki seperti pada masa Soeharto. Namun pada saat ini kinerja MPR sudah terbukti kualitas dan kejujurannya. Hal itu telah disampaikan oleh teman saya dari tadi, yang dimana menyatakan bahwa data MPR bisa dilihat dari website. Ya, kami paham bahwa setiap lembaga memiliki manfaat pada ketika dia ditempatkan ke lembaga tertinggi negara. Tapi satu, apa yang disebabkan ketika terjadi potensi penyalahgunaan konsentrasi kekuasaan? Apa dua, kita kembali pada sistem modern di mana kekuasaan tidak boleh berpusat pada satu lembaga saja. Silakan. Ya, untuk menjawab itu, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai apa yang telah dicapai oleh MPR pada saat ini. Data telah menunjukkan bahwa 709 anggota dari MPR itu sendiri berasal dari daerah yang berbeda-beda, dan kesimpulannya adalah ketika anggota-anggota MPR berasal dari daerah-daerah yang berbeda, maka penyaluran aspirasi rakyat akan lebih merata dan lebih bisa untuk diawasi.
Ya, saya lanjutkan. Oke. Sampai saat ini, Ya silakan. sampai saat ini kita bahkan tidak pernah mendengar kasus-kasus yang berhubungan dengan MPR terkait peluang-peluang oligarki yang ada. Spekulasi-spekulasi yang didasari dengan data yang tidak spekulasi-spekulasi yang tidak didasari dengan data dan logika, maka tidak bisa kita ikuti. Banyak argumentasi dari tim oposisi terlalu bersifat spekulasi yang tanpa data, yang dimana berhasil mengungkap potensi MPR untuk menyelewengkan, sedangkan data yang saat ini yang ada di depan mata kita secara resmi memperlihatkan bahwa MPR itu sendiri tidak ada potensi oligarki yang tersembunyi. Oke, waktunya sudah habis. Oke, baik. Terima kasih untuk pembicara ketiga. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga tim kontrak menyampaikan argumentasinya. Waktunya 5 menit 20 detik dimulai saat Anda berbicara pertama. Silakan. Memulai debat dalam 3, 2, 1. Juli, mereka mempertanyakan data dari sisi oposisi. Kami mendapatkan data yang pertama, survei Salsa Mujani dari Research and Consulting menunjukkan pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 81,5% tidak setuju MPR sebagai lembaga tertinggi. Tokohnya seperti apa? Tokohnya lihat Jimmy As-Sidiki yang bagaimana seorang pakar hukum negara sendiri yang menolak bahwa MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Mari respon apa yang telah disampaikan dari pembicara 1 dan pembicara ketiga dari pihak oposisi. 1. Pembicara ke-1 mereka membawakan contoh GBHN ketika MPR sebagai lembaga tertinggi. Juri, kalaupun mereka khawatir terkait program presiden atau wakil
Sejahtera, pembicara ketiga atas argumentasinya. Dan sekaligus penutup babak kedua, babak penjelasan. Mungkin bisa tepuk tangan untuk argumennya. Selanjutnya kita memasuki babak ketiga, babak closing statement. Seperti tadi, saya persilahkan kepada salah seorang dari masing-masing tim untuk menyampaikan closing statementnya, dimulai dari tim kontra. Waktu Anda 2 menit, dimulai pada saat Anda berbicara pertama kali. Silakan. Kenapa oposisi jauh bisa dibeli argumentasinya akan saya jelaskan. Pertama, pihak oposisi itu cuma fokus pada dasarnya saja, karena tidak pernah mempertimbangkan apa yang akan disampaikan dari suara rakyat. Sudah kami bahas dari awal, di mana kalau presiden yang naik menjadi perwakilan rakyat dan tidak akan tunduk pada MPR, maka dia bisa lebih merealisasikan visi dan misinya. Bayangkan kalau semisal presiden itu sudah menetapkan visi dan misi, tapi harus mengikuti haluan besar dari yang ditetapkan oleh MPR, maka apa gunanya kita memilih sebuah presiden? Kenapa tidak MPR saja? Dan juga yang kedua, kami sudah bilang bahwasanya tidak akan sangat besar kemungkinan akan ada negosiasi elit politik dari apa yang mereka tetapkan. Kita ambil contohnya beberapa hal sudah tertera pada datanya, kalau tidak perlu menggunakan data karena itu adalah fakta yang sudah bisa kami lihat dan sudah diliput oleh seluruh website yang ada di Indonesia. Dan juga yang ketiga, kalau kamu menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara, lalu mereka melakukan hal yang berkontradiksi dengan undang-undang dasar, lalu mereka sebagai lembaga tertinggi negara memiliki wewenang untuk merubah undang-undang sebelumnya, siapa yang akan memberikan mereka, siapa yang akan memberhentikan kekuasaan mereka kalau presiden saja harus tunduk pada MPR itu sendiri. Tapi dengan beberapa terhormat, kami rasa kami sudah jelaskan bahwasanya pada saat ini DPR yang merupakan satuan dari MPR juga itu menetapkan revisi undang-undang, padahal sudah jelas datanya, sudah jelas faktanya itu sangat ditentang oleh masyarakat. Tapi kenapa yang tidak pernah menggunakan hal itu? Itu yang pertama perhatikan. Tapi kenapa pihak oposisi jauh bisa dipilih? Satu, kami sudah bilang bahwa komparasi suara rakyat akan lebih termanifestasi di pihak oposisi. Dan yang kedua, check and balance itu akan lebih termanifestasi juga di pihak oposisi, karena bukan lembaga tertinggi negara yang kita tempatkan pada sama rata. Jadi ketika ada ide dari pihak DPR, maka tidak bisa menetapkan sewenang-wenangnya, harus melalui perspektif dari presiden dan juga lembaga-lembaga lain. Untuk semua alasan, gagal menolak. Oke, baik. Terima kasih atas closing statement dari tim kontra. Selanjutnya saya persilakan salah satu pembicara dari tim pro. Untuk Anda 2 menit ketika Anda berbicara, silakan. Baik, Dewan yang terhormat, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi mudah-mudahan yang berbahagia. Saya ingin menegaskan kembali bahwa data-data yang telah kami berikan justru memperkuat bahwa MPR adalah adalah lembaga yang memiliki potensi baik secara kinerja. Mengapa? Pertanyaan tadi, 61,5% ya. Oh, 81% Anda berikan data bahwa 81% rakyat tidak percaya dengan kinerja MPR. Namun saya ingin bertanya, maaf ya, tapi saya berpendapat bahwa bisa saja disebabkan oleh kemampuan rakyat yang memang secara untuk menyerap sesuatu, mengetahui sesuatu dan mempertimbangkan sesuatu untuk buruk, dan hal tersebut merupakan hal yang mungkin terjadi dan mempengaruhi penilaian yang ada sebagai lembaga negara. Padahal data telah menunjukkan bahwa semua yang dilakukan MPR saat ini memiliki penilaian dapat dinilai dengan baik jika Anda paham cara untuk menyerap sesuatu, mengetahui sesuatu dan mempertimbangkan sesuatu. Kembali lagi saya menegaskan bahwa pengawasan ketat pada lembaga di bawahnya dengan konsep demokrasi, MPR yang memiliki kekuatan penuh sebagai pengawas akan memberikan dampak baik. Tentunya jika Anda mengatakan bahwa presiden lebih memungkinkan untuk mendengarkan rakyat, saya berpendapat bahwa presiden itu sendiri sering melakukan kecurangan, ataupun sering melakukan korupsi dan hal tersebut